ada beberapa catatan dalam urusan puasa Syawal ini. Setelah kami membolak-balikkan beberapa kitab untuk mencari keterangan-keterangan perkara-perkara tertentu dalam puasa Syawal, ada beberapa catatan penting. Dan ini saya dapatkan dalam beberapa kitab, terutama kitab-kitab yang mu'tabar dalam kalangan beberapa mazhab, terutama dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, puasa Syawal itu disunnahkan paling baik iaitu hari kedua Syawal. Paling baik dimulai dari hari kedua Syawal. Jadi langsung di hari kedua langsung mulai 6 hari ke depan. Dan yang lebih baik lagi dilakukan secara berturut-turut. Tapi itu lebih baik, bukan bermakna yang tidak melakukan seperti itu tidak diterima. Dan ini ternyata dicatat dalam banyak kitab para ulama. Salah satu yang saya kutip termasuk kitab Majmu' Syarah Muhazzab punya Imam Nawawi, juga sekaligus kitab beliau Syarah Sahih Muslim, karena tentang puasa Syawal tadi disebutkan oleh riwayat Imam Muslim. Apa kata Imam Nawawi? Faqala An-Nawawi qala ashabuna yustahabbu sawma 6 ayyam min Syawal li hadzal hadis. Wa yustahabbu ay yasumaha mutatabi'ah fi awal Syawal fa in farraqaha aw akharaha an awal Syawal jaz. Jadi kata Imam Nawawi, seluruh fuqaha kami, iaitu seluruh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan dianjurkan berpuasa Syawal dari awal-awal Syawal. Min awal Syawal. Paling bagus itu puasa Syawal dari awal Syawal. Maksudnya kalau bisa langsung tembak di hari kedua. Tapi biasanya kebiasaan kita yang sanggup puasa di hari kedua itu nek-nek Tuhan. Jadi yang udah umur 70, 80 di kampung-kampung, itu semuanya puasa di hari kedua. Sedangkan kita ni yang masih banyak kegiatan, biasa kita tidak sanggup. Bukan tidak mau, tapi kita banyak terselingi. Ya, kadang-kadang kita berfikir harus berkunjung berhari raya, kan rugi berhari raya tidak menghabiskan isi toples orang, kan? Kemudian kita juga kadang-kadang menyambut tamu. Jadi macam-macam bisa terjadi. Tapi itu tidak masalah. Artinya paling baik, ini yang paling afdal. Dan yang paling bagus ayasumaha mutatabi'ah. Paling bagus itu puasa Syawal dilakukan secara mutatabi'ah, berturut-turut. Paling bagus berturut-turut. Karena ketika Rasulullah menyebutkan sittam min Syawal, Rasulullah mengindikasikan 6 hari itu maksudnya lebih bagus berturut-turut. Sekaligus menghindari kemungkinan terjadi sesuatu yang tidak terduga. Jadi kalau seandainya kita mengambil berselang-selang atau kita mengambil di hari Senin dan Kamis, boleh, sepakat para ulama boleh, tetapi kita tidak bisa menduga ada sesuatu yang terjadi. Apakah tiba-tiba kita terkena penyakit yang kita tidak bisa menghabiskan puasa Syawal itu. Maka kalau mampu paling bagus dari awal Syawal dan kemudian berturut-turut. Itu yang paling afdal. Fa in farraqaha aw akharaha, tapi seandainya dia memisah-misahkan hari atau dia menunda di akhir Syawal, jaz, dibolehkan. Jadi kalimat ini sudah frasa kedua. Paling bagus yang tadi, tapi kalau seandainya pun dipisah-pisah, dibolehkan. Dan wa kana fa'ilan li asli hadhihi sunnah li umumil hadis. Dia tetap dapat pahala sempurna, yaitu selama dia melakukannya di bulan Syawal. Itu di dalam catatan Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab dan Syarah Sahih Muslim. Nah, kemudian apakah puasa Syawal ini boleh dilakukan bagi mereka yang tidak berpuasa Ramadan? Karena ada anggapan sebagian orang bahawa puasa Syawal itu tidak layak dilakukan bagi mereka yang tidak puasa Ramadan. Karena ada bahasanya yang sudah menyempurnakan Ramadan lalu disambung puasa Syawal dapat pahala setahun. Pertanyaannya, yang enggak puasa Ramadan tiba-tiba puasa Syawal, bolehkah bagi mereka melakukannya? Ternyata para ulama menegaskan, saya kutip dalam dua kitab, kitab Mughnil Muhtaj dan kitab Nihayatul Muhtaj. Kedua ulama, Imam Ar-Ramli dan Khatib Asy-Syarbini mengatakan tidak ada sebuah larangan bagi mereka yang tidak puasa Ramadan untuk melakukan puasa Syawal.
Jadi puasa Ramadan tidak, tapi pinginnya puasa Syawal. Bolehkah? Boleh. Tapi tidak dapat pahala tadi. Tidak dapat pahala berpuasa setahun karena dia tidak berpuasa Ramadan. Karena syarat dapat pahala puasa setahun, puasa Ramadan dulu. Nah, orang seperti ini adalah orang-orang terbodoh yang pernah ada. Yang wajib tidak lakukan, yang sunnah dikejar-kejar. Kan bangai beriat. Nah, jadi jemaah melakukan Allah boleh. Nah, cuma bodoh saja yang melakukan itu. Nah, kemudian ada orang-orang yang makruh melakukan puasa Syawal. Catat dalam kitab, termasuk kitab Tuhfah. Menyebutkan apa? Saya bacakan terjemah karena sudah ada kode tadi azan di ini ya. Masih berapa menit lagi? Oh, masih ada. Oh, Masya Allah, saya pikir ada kode tadi, kita hampir selesai. Jadi ada pembahasan tentang orang-orang yang makruh melakukan puasa Syawal. Siapa mereka? Saya bacakan terjemahannya saja, bahwa makruh orang-orang melakukan puasa Syawal bagi mereka yang tertinggal puasa karena uzur. Apakah sakit atau haid atau nifas, itu makruh melakukan puasa Syawal. Maksud makruh, lebih utama mereka mengqadha lebih dahulu daripada mengambil puasa sunnah Syawal. Jadi bagi ibu-ibu yang punya halangan haid atau apa saja, atau bagi bapa-bapa yang sakit tidak bisa puasa, seharusnya puasa qadha dulu. Tidak baik mengambil puasa Syawal sebelum mengqadha, walaupun dibolehkan. Tapi keadaannya makruh. Karena dimanapun dan kapanpun yang wajib tetap lebih utama daripada yang sunnah. Tapi karena pembahasan qadha puasa itu muwassa'. Jadi kan qadha puasa kita termasuk bab muwassa', bab yang luas. Kita disuruh qadha puasa sampai bulan Sya'ban tahun berikutnya. Karena Aisyah pernah mengatakan beliau mengqadha puasa di bulan Sya'ban mendekat Ramadan berikutnya. Artinya 11 bulan dikasih izin untuk mengqadha. Ini bab cerita tentang muwassa', keluasan cara mengqadha. Nah, seharusnya dibolehkan menyelingi dengan yang sunnah. Tetapi tidak baik. Lebih baik utamakan qadha. Jadi kalau begitu, sikap yang paling baik di hadapan Allah adalah segera qadha. Habis qadha baru Syawal. Makanya qadha terus di awal-awal Syawal, sisanya puasalah bulan Syawal. Nah, kemudian bagaimana hukumnya ada orang yang kadang-kadang sengaja tidak puasa Ramadan, lalu melakukan puasa Syawal. Seperti contoh tadi. Walaupun boleh, tapi para ulama semua mencela perbuatan seperti ini. Yang berbuka puasa karena uzur saja, karena uzur, sakit, safar, macam-macam, makruh mendahulukan puasa Syawal. Apalagi yang berbuka puasa bukan karena uzur, sengaja enggak puasa dalam Ramadan. Bagi mereka kalau mengawalkan Syawal, maka mereka bisa terkena dosa. Walaupun dibolehkan, tetapi mereka telah mengawalkan sesuatu yang tidak perlu diutamakan. Kemudian jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah menggabungkan puasa dengan dua niat? Di sini misal dijelaskan, saya kutip dalam beberapa kitab tentang mengumpulkan niat atau ishtirak an-niyah dalam satu perbuatan. Contohnya kita melakukan puasa Senin Kamis sekaligus puasa Syawal. Para ulama menjawab bahawa kalau berkumpulnya dua ibadah sunnah, maka dibolehkan dengan satu niat. Contohnya, kita berniat puasa Syawal, tapi kita melakukannya di hari Senin dan Kamis. Maka sepakat semuanya dalam kitab Majmu' Rawdatul Talibin, Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, sepakat ulama mengatakan dibolehkan dan dapat dua pahala. Pahala Syawal dan pahala Senin. Atau pahala Kamis. Jadi, tapi kita tahu posisi. Tahu posisi. Misal hari ini kita Ayyamul Bid. Dimulainya Ayyamul Bid. Kita tahu dengan ilmu, kita tahu ini hari Ayyamul Bid. Lalu kita puasa Syawal di atas hari Ayyamul Bid. Niat tetap satu, iaitu puasa Syawal. Tetapi dapat pahala dua, iaitu puasa Syawalnya dapat, pahala Ayyamul Bidnya dapat, dengan ilmu yang kita ketahui. Jadi ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak tahu. Jadi dia ada sebagian enggak tahu, puasa-puasa saja, dia tidak tahu bahwa dia sedang berada di hari Senin.
Kan ada orang yang nggak tahu hari Senin, Mak. Jadi biasanya para pekerja keras itu nggak tahu yang mana Senin, yang mana Minggu. Jadi dia puasa rupanya, habis buka puasa dia baru tahu itu hari Senin. Bagi dia tidak berlaku. Jadi ilmu yang membuat dia mendapatkan pahala. Kalau tidak tahu, tidak dapat. Nah kemudian bagaimana hukumnya menggabungkan tentang puasa qadha dengan puasa Syawal? Nah di sini khilaf di antara para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Tapi jumhur ulama lebih banyak yang membolehkan. Contoh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Asy-Syarqawi, kemudian Khatib Asy-Syarbini, Imam Ar-Ramli, Ibnu Hajar Al-Asami, Syekh Atiyah Saqar di Mesir, bekas mufti Mesir, semuanya sepakat mengatakan bahawa dibolehkan mengqadha puasa di atas puasa Syawal. Jadi sekaligus qadha, dan dia juga ada niat melakukan puasa Syawal. Tapi niat tetap satu, iaitu puasa qadha. Tapi dia menyengajakan sekaligus puasa 6 hari, sekaligus dibersihkan untuk puasa Syawal. Jumhur ulama mengatakan boleh. Boleh. Cuma sepakat juga mereka mengatakan mereka yang melakukan seperti ini tidak mendapatkan pahala puasa setahun. Karena pada dasarnya dia tidak menggenapkan 36 hari. Jadi dia tetap hanya 30 hari, cuma diselipkan 6 hari di bawah qadha. Maka dia tidak mendapatkan pahala puasa setahun lamanya. Jadi kehilangan fadilah itu. Itu saja kekurangan bagi mereka yang melakukan puasa qadha disekaliguskan dengan puasa Syawal. Maka semuanya menasihati bahawa yang terbaik adalah pisahkan puasa qadha lah lebih dahulu, kemudian tambahkan puasa 6 setelah selesai puasa qadha. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini sekitar beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Dan yang terakhir, tentang sebuah fenomena menikah di bulan Syawal. Di masa jahiliyah itu ada sebuah anggapan, masa jahiliyah, ada sebuah anggapan bahawa menikah di bulan Syawal adalah menikah di hari-hari sial, di bulan sial atau di hari-hari sial. Jadi dianggap menikah bulan Syawal itu menikahnya di bulan yang akan membuat kesialan. Karena orang jahiliyah melihat bahawa bulan Syawal, unta betina itu mengangkat ekornya dengan bahasa syalat bizanabiha. Jadi unta betina bulan Syawal mengangkat ekor. Maksud mengangkat ekor, mereka tidak menerima lamaran dari unta jantan. Itu kebiasaan unta betina di bulan Syawal. Maka orang jahiliyah mengibaratkan bahawa kalau unta betina tidak menerima lamaran di bulan Syawal, maka itu tidak baik untuk menikah. Inilah disebut jahiliyah gara-gara ini. Padahal itu urusan unta. Kan unta enggak pernah bilang ikutlah kami, ikutlah sunnah kami. Kan tidak pernah. Tapi diibaratkan ke situ. Maka ada kelompok-kelompok turunan-turunan jahiliyah. Ya begitu cara berfikirnya. Model-model mengisyaratkan ke sesuatu, kemudian macam-macam mereka lakukan. Hanjitnya, nyo bulun hanagat, nyo uroh hanagat, nyo menyo untuk suum, mekawin dalam bulan Syawal, dan hari suum. Memang sedang panas-panasnya kita selama ini. Jadi jemaah melakukan Allah, itu tidak benar. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha dalam salah satu hadis menyebutkan, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah menikah denganku di bulan Syawal. Kata Aisyah, wa bana bi fi Syawal, dan beliau pertama sekali berhubungan denganku juga di bulan Syawal. Kan Aisyah dalam hadis yang lain menikah 6 tahun dan Rasulullah baru mendatanginya ketika haid, yaitu 9 tahun dalam keterangan Aisyah sendiri. Itu terjadi pun di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ahdha 'indahu minni. Semenjak melakukan itu, semua isteri-isteri Rasulullah itu dinikahi di bulan Syawal. Artinya manakah yang lebih beruntung dari di sisiku? Artinya akulah orang yang paling beruntung. Maka diikuti oleh wa kana Aisyah tustahabbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Semenjak dari itu Aisyah mengatakan dahulu mereka suka menikahkan anak-anak gadis mereka di bulan Syawal. Jadi hadis riwayat Muslim ini menunjukkan tidak mengapa menikah di bulan Syawal. Cuma efeknya apa? Banyak orang yang tidak bisa puasa 6 karena terus-terusan mendapatkan undangan. Ini saja efeknya. Maka mohon maaf bapak-bapak yang telah mengundang kami dengan berbagai warna, itu mungkin tidak semua kami bisa menghadiri.
Karena kalau sudah sampai ke situ nggak buka puasa nggak enak. Ya. Buka puasa akan menyesal di kemudian hari. Jadi walaupun dibolehkan, tapi inilah susahnya kalau mendapat undangan di bulan Syawal. Ya, baik. Jadi demikian Bapak Ibu menakan Allah. InsyaAllah kita akan sambung ke dalam bab yang lain di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.